Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Bapak Yahweh. Malam hari ini Pak Gembala Nino kembali percayakan firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan kepada saya malam hari ini. Ya lagi-lagi saudara, saya masih deg-degan sebenarnya ya, karena sudah sangat lama tidak berbicara di depan umum, dan terlebih apalagi menyampaikan renungan firman. Ini satu beban moral yang sangat berat menurut saya ya, bagi saya saudara. Tetapi saya sudah berdoa kepada Bapak Yahweh ya. Karena tadi pagi saya siapkan materi, saya hanya minta kepada Tuhan, apa yang saya tangkap pertama kali, yaitu yang akan saya sampaikan. Udah, selanjutnya terserah Bapak Yahweh. Jadi sebenarnya apa yang nanti akan saya sampaikan, saya khawatirnya itu tidak banyak saudara, sedikit. Tetapi saya sangat berharap saudara bisa menangkap itu, dan saudara bisa pakai itu untuk memperluas wawasan saudara, dan terlebih mengimplementasikan, menerapkannya ke dalam hidup kita semua. Oke. Ya saudara yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini, pada malam Sabat, diambil dari kitab atau Injil Matius. Matius itu bahasa Ibrani apa Pak? Matai ya, Matai pasal ke-15 ayat pertama sampai ke-20. Saya akan bacakan untuk saudara, kita akan ngikutin protokol saja ya. Saudara boleh simak masing-masing dari setiap kitab yang saudara bawa. Begini perintah atau firman Elohim. Kemudian para ahli kitab dan orang Farisi dari Yerusalem datang kepada Yesua sambil berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi para tua-tua? Karena mereka tidak mencuci tangan mereka ketika makan roti." Dan sambil menanggapi dia berkata kepada mereka, "Mengapa pula kamu melanggar perintah Elohim karena tradisimu? Sebab Elohim telah memerintahkannya ketika berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayah dan ibu, biarlah dia berakhir dengan kematian. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayah atau ibunya, persembahan adalah apa saja yang daripadaku engkau telah dapat diuntungkan, dan dia sekali-sekali tidak menghormati ayahnya atau ibunya, maka kamu telah membatalkan perintah Elohim melalui tradisimu. Hai munafik, Yesaya telah bernubuat dengan tepat mengenai kamu, ketika mengatakan bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh daripadaku, dan mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Dan setelah memanggil kerumunan orang itu, dia berkata kepada mereka, dengarkanlah dan pahamilah. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kemudian ketika datang murid-muridnya berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa orang-orang Farisi ketika mendengar perkataan itu mereka tersandung? Dan sambil menanggapi dia berkata, setiap tanaman yang Bapa surgawiku tidak menanamnya akan dicabut seakar-akarnya. Biarkanlah mereka. Mereka adalah pemimpin-pemimpin buta dari orang-orang buta. Dan jika orang buta menuntun yang buta, kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Dan seraya menanggapi, Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami. Dan Yesua berkata, apakah kamu pun masih belum punya pemahaman? Belumkah kamu memahami bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ia turun ke dalam perut, dan dibuang ke dalam jamban? Namun apa yang keluar dari mulut ia timbul dari dalam hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Inilah hal-hal yang menajiskan orang,
tetapi makan dengan tangan tak berbasuh tidaklah menajiskan orang. Demikian firman Bapa Yahweh. Pak, ini kontrolernya di mana ya Pak ya? Iya, makasih Pak. Nextnya yang mana Pak? Atas ya? Oh kanan. Ya. Oh bisa ya? Oke. Nah saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca satu cerita ini saudara, pasti orang akan menangkap satu gambaran besar yaitu masalah makan. Betul ya? Antara makan najis dan makan tidak najis. Tapi kita akan bicara itu nanti saudara. Yang saya ingin bicarakan pada malam hari ini, pada sore hari ini, adalah bagaimana kita menjadi orang yang taat tetapi dengan cara yang benar. Bukan taat dengan tidak benar. Banyak yang taat tapi tidak benar banyak sekali. Nanti kita akan ketahui saudara. Ya, kalau saudara yang terkasih baca di dalam Matius 15 ayat 1 sampai 2 yang tadi sudah kita baca dan diparalelkan dengan Markus 7 ayat 1 sampai 5, kita akan menemui inti masalah dari perkataan atau konfrontasi antara Tuhan Yeshua dengan para ahli kitab. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan kan bahwa pada saat itu Yeshua ini berkonfrontasi dengan ahli kitab yang berasal dari mana? Dari mana saudara yang saudara baca tadi? Yerusalem. Yerusalem ini pada saat itu adalah senternya bangsa Ibrani. Satu kota di mana mungkin semua orang-orang yang pintar akan Torah, pandai akan kitab-kitab para nabi itu berada, saudara. Karena apa? Bait Elohim, bait suci itu ada di Yerusalem, saudara. Hanya ada satu loh ya, di dunia ini namanya Bait Elohim atau Bait Kudus itu hanya di Yerusalem. Itu kenapa sebabnya orang Israel mati-matian. Mereka mempertahankan apa saudara? Privilege mereka, mempertahankan keberadaan mereka, eksistensi mereka untuk membangun bait suci. Kembali saudara di Yerusalem, di tempat yang sekarang ini disengketakan saudara dengan umat muslim. Jadi kalau saudara nanti lihat, coba yang punya Facebook saudara ya, boleh pantau itu lewat satu Facebook account atau akun Facebook itu namanya Temple Institute. Di sana saudara bisa pantau perkembangan orang-orang Israel, orang-orang komunitas Yahudi di sana, dari berbagai macam latar belakang mazhabnya, mereka mungkin banyak ya, ada Askenazi dan sebagainya, mereka berupaya membangun kembali bait suci. Jadi bisa kita bayangkan ini sentrumnya saudara, pusatnya orang-orang pandai Torah, pandai kitab nabi, itu berkumpul. Orang yang enggak kita bisa pandang sebelah mata, orang yang diperhitungkan saudara, berkumpul di Yerusalem dan mereka berkonfrontasi dengan Yeshua. Soal apa saudara? Ini inti masalahnya sebenarnya. Karena banyak orang melihat satu perikop ini hanya dari kesimpulannya tentang makanan najis dan tidak najis. Salah sekali saudara. Saya mau kita sama-sama selidiki. Karena nanti saudara yang terkasih ya, banyak sekali nanti dari kalangan kita, mungkin juga bukan dari kalangan kita saja ya, bahkan dari kalangan di luar, ya, yang mengatasnamakan orang Kristen tadi, ya saya tadi bilang, oh kita sudah bukan lagi orang Kristen pada umumnya, kita sudah berbeda, benar. Tapi pada umumnya tadi saudara, orang-orang Kristen ini masih punya satu pikiran yang sama, ya. Bahwa perikop ini bercerita tentang makanan yang najis dan tidak najis. Di mana mereka merasa bahwa Yeshua ini mengukuhkan gitu ya, melegitimasi bahwa kita boleh makan apa saja. Kita tidak akan
bisa memahami kalau kita nggak ngerti apa yang Tuhan ingin singkapkan di dalam perikop ini. Sebenarnya inti masalahnya di ayat 1 dan 2, saudara. Bukan di ayat masalah makan. Coba kita lihat. Inti masalahnya adalah pelanggaran terhadap tradisi leluhur. Yaitu adanya kontradiksi antara perintah Elohim dengan doktrin, tradisi gereja, perintah pemimpin jemaat dan sebagainya yang bersumber dari para ahli kitab. Nah saudara, tentu saja para ahli kitab ini dengan berbagai macam aliran pada saat itu, di sini disebutkan Farisi, apalagi ini Farisi, ya, karena Farisi ini justru dia fokus betul di dalam ilmu agama, saudara, di dalam hukum-hukum Ibrani atau Jewish law. Mereka lah yang membangun yang namanya halakah atau hukum-hukum Ibrani, saudara. Hukum Yahudi yang ditetapkan, yang dijadikan panutan bagi setiap orang Yahudi dalam mempraktikkan hidup ritual mereka, ritus mereka, saudara. Ini Farisi, beda dengan Saduki. Kalau Saduki itu lebih ke sifatnya politis. Mereka juga memegang teguh Torah, memegang teguh kitab para nabi, tetapi mereka lebih ke politis. Meskipun ya saudara tahu ya, sama dengan negara kita ya, ada satu ormas besar yang juga terafiliasi politik maupun agama. Sama juga, Saduki juga seperti itu, saudara. Nah kita akan bicara bagaimana Farisi ini, saudara. Nah Farisi yang punya pengetahuan luar biasa, mereka juga di dalamnya ada berbagai macam rabi ya, yang bisa dikatakan itu sangat disegani gitu, saudara. Ya, hingga munculnya ada rabbinic law, hukum-hukum rabi. Oh, rabi bicara begini, rabi bicara begitu dilakukan. Nah ini saudara muncul akhirnya tradisi, ya, tradisi leluhur, budayanya muncul, saudara. Sebenarnya inti masalahnya adalah di sana. Bagaimana para ahli kitab, orang Farisi ini menegur Yesua, berkonfrontasi, atau bisa dibilang itu beradu argumen gitu, saudara ya. Dengan Tuhan Yesua hanya gara-gara apa? Murid Tuhan tidak melakukan tradisi leluhur. Tradisi apa yang dimaksud di sini? Saudara bisa baca? Ya, saudara bisa simpulkan tadi apa? Ada yang menemukan? Apa, saudara? Tradisi apa yang dilanggar oleh murid Tuhan Yesua? Mencuci tangan, ya. Sebelum makan apa? Roti. Sekarang pertanyaan saya, roti kosher atau tidak? Kita bisa bilang kosher, saudara, ya, karena tidak ada bisa dibilang apa? Kandungan hewani di dalamnya. Karena kebanyakan yang non kosher adalah yang hewani. Nah, murid-murid ini, saudara, menjadi inti masalah dari konfrontasi Tuhan Yesua dengan para ahli kitab. Hei Yesua, tidakkah kamu lihat murid-muridmu itu? Ya, makan sembarangan, tidak cuci tangan, langsung sikat aja. Saudara kalau bandingkan dengan Injil Markus, coba kita buka ya, Injil Markus. Itu di sana nanti saudara akan baca lebih lengkap. Kita loncat sebentar ya. Di Injil Markus pasal ke-7 ayat 1 sampai 5. Sebenarnya ini perikopnya sama antara Matius dengan Markus, tetapi kalimatnya ada yang berbeda, saudara. Atau detail ceritanya ada yang berbeda sedikit. Dan terhimpunlah orang-orang Farisi dan beberapa ahli kitab yang datang dari Yerusalem di hadapan dia. Dan setelah melihat beberapa muridnya sedang makan roti dengan tangan najis, ya, perhatikan, dengan tangan najis, yaitu yang tidak dicuci, mereka mempermasalahkannya. Coba saudara, ini ya, tolong ini dicatat saudara sebagai inti masalah.
Sebab orang-orang Farisi dan semua orang Yahudi jika tidak mencuci tangan sampai ke pergelangan dengan mengikuti tradisi para tua-tua, mereka tidak makan. Jadi itu menjadi tradisi yang sangat ketat, strict, ya, straightforward, disampaikan oleh para ahli kitab. Ketika mereka menemui, katakanlah ini bisa dibilang tidak hanya sekedar tradisi, tapi fatwa dari para ahli kitab. Kalau enggak nyuci tangan, enggak boleh makan, sama sekali saudara. Harus cuci tangan dulu sampai ke pergelangan tangan. Di kitab Markus lebih detail. Ya kan? Kalau tidak cuci tangan tidak boleh makan. Lah ini kok sembarangan makan, langsung makan. Itu saudara ya. Ini saudara, menjadi satu poin yang dianggap ini, wah ini celah. Saya bisa, apa saudara? Bisa menghancurkan Yesua. Saya bisa mengalahkan Yesua. Saya bisa menyingkirkan Yesua. Saudara perlu diingat, di Yerusalem itu begitu banyaknya komunitas, mungkin banyaknya juga aliran. Yang tadi saya bilang ada Saduki, ada Farisi, dan Yesua di saat itu juga punya pengikut, betul? Sudah punya murid. Artinya Yesua ini juga menjadi satu tokoh pada saat itu yang diperhitungkan, yang disegani juga saudara. Lewat pengajaran dia, lewat mujizat yang Tuhan lakukan. Oh, tidak main-main Yesua. Sehingga para Farisi ini merasa terganggu, terusik. Sehingga tidak heran kalau dia berkonfrontasi dengan Yesua, saudara. Ya. Dilanjutkan ayat 4. Dan dari pasar pun jika mereka tidak membasuh diri, mereka tidak makan. Dan masih banyak hal lainnya yang telah mereka terima untuk dipertahankan. Pembasuhan cawan-cawan dan kendi-kendi dan perkakas-perkakas tembaga dan tempat-tempat tidur. Selanjutnya orang-orang Farisi dan para ahli kitab menanyai dia, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut tradisi para tua-tua? Sebaliknya mereka makan roti dengan tangan yang tidak berbasuh. Coba saudara, hanya gara-gara tidak cuci tangan. Ya kalau sekarang ada protokol kesehatan 3M ya, salah satunya mencuci tangan ya kan. Zaman itu sudah ada protokol kesehatan ternyata saudara. Ya, coba kita lanjutkan. Nah ini saudara, ini saya ambil dari sabat.org ya, satu situs komunitas Yahudi yang cukup kredibel saudara ya, yang bisa kita ambil. Ini contohnya bagaimana orang Yahudi ketika mau sembahyang itu harus mencuci tangan. Setiap hal yang dilakukan itu harus mencuci tangan saudara. Kita bisa lihat ya saudara, ini kayaknya diabsorb oleh saudara kita sebelah juga ya saudara ya. Kalau mau apa-apa harus cuci tangan kan gitu. Ya. Mereka pakai budaya yang sama. Budaya, saya bilang ini budaya, bukan Torah loh saudara. Ya, coba nanti kita akan lihat. Nah, ini saya baca dari Wikipedia, saudara. Dikatakan begini, tidak melakukan tradisi membasuh tangan. Membasuh tangan di sini apa? Jewish law atau halakha atau hukum orang Yahudi dan custom, budaya, kebiasaan, prescribed ritual hand washing yang digambarkan dengan ritual mencuci tangan in a number of situation, dalam beberapa situasi, dalam beberapa hal dia harus wajib mencuci tangan. Ya, this practice is generally known by the Hebrew term netilat yadayim. Jadi namanya itu netilat yadayim. Termnya atau istilahnya di dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu adalah netilat yadayim, which literally means lifting up of the hands, yang artinya ya mengangkat tangan. Ini budaya saudara. Disebutkan di situ halakha, bukan Torah saudara. Karena halakha adalah Jewish law. Hukum, undang-undang, peraturan yang dibuat oleh para ahli kitab saudara. Ya. Ya bisa dibilang fatwa gitu saudara ya. Tapi kan fatwa belum tentu sama kan dengan yang ada di kitab mereka. Itu saudara. Nah, sampai mereka pun itu membuat cawan khusus untuk melakukan ritus atau ritual
Netilat yadayim, saudara. Yaitu mereka membuat cawan dengan dua pegangan, dengan dua handle. Ini tujuannya apa? Ketika tangan yang satu sudah dibasuh, itu tidak akan mengotori tangan yang lainnya. Jadi betul-betul akan tahir, kudus, tangannya kudus ketika nanti mau bersembahyang, memegang talit, ya kan? Apakah memegang perkakas di sinagoga? Biasanya kan ada yang akan membacakan scroll, ya, membacakan scroll ketika ada parasat atau ada renungan firman. Itu juga harus betul-betul orangnya dalam kondisi tidak hanya siap secara iman, tidak hanya siap secara rohani, tapi juga secara fisik, yaitu tangan tidak boleh kotor, tangan tidak boleh najis, tangan harus clean, saudara, bersih, yaitu dengan mencuci tangan. Netilat yadayim, saudara. Ini customary, kebiasaan, tradisi leluhur. Ini, saudara, yang dijadikan, yang diungkit-ungkit oleh para ahli bahwa Yesua itu salah. Murid-muridnya salah. Mereka sudah melawan. Mereka tidak sepaham. Nah ini, saudara, sebenarnya akar masalahnya ini. Bukan akar masalahnya adalah makanan, saudara. Ya. Nah, saudara, apa yang dipakai? Dasarnya apa yang dipakai? Ya, meskipun mereka ini mengeluarkan fatwa, ya, mereka mengeluarkan tradisi, mengeluarkan halakah, ada dasarnya memang, yaitu di dalam Imamat 15 ayat 11. Tetapi itu spesifik, saudara. Ya, apa saja yang kira-kira itu harus dilakukan? Hal-hal apa yang dilakukan? Ya, sebelumnya harus cuci tangan. Misalnya nih, saudara, sebelum dan sesudah makan roti, spesifik, saudara, makan roti, ya, mau matzah, mau kalah, sebelum mau makan, sebelum pegang rotinya harus cuci tangan. Setelah itu cuci tangan lagi, saudara. Sebelum makan buah dan sayuran yang dicelup, itu juga harus cuci tangan. Sebelum sembahyang, apalagi ini harus, kemudian diikuti oleh tetangga kita. Sebelum doa berkat untuk kohanim, ya, untuk kohen. Sebelum tidur, setelah tidur. Jadi kalau saya baca di dalam literatur mereka, saudara, kehidupan orang Yahudi itu di samping tempat tidurnya ada tempat cuci, misalnya wastafel gitu. Ketika dia bangun itu dia enggak nyari apa-apa, saudara. Misalnya nyari sandal, enggak, dia harus cuci tangan dahulu. Itulah customary mereka, saudara. Itulah tradisi leluhur mereka. Setelah memegang bagian tubuh yang tersembunyi, ya saya tidak perlu jelaskan tersembunyi itu apa saja, termasuk bagian privat kita, saudara. Setelah pulang dari kuburan, dan banyak sekali yang diatur di dalam halakah, orang harus cuci tangan. Bayangkan baru makan roti aja sudah ketahuan salahnya Yesua, apalagi besok-besok kalau dia habis jalan-jalan atau habis khotbah di kuburan, bisa kan khotbah di kuburan, tidak cuci tangan, dimarahi lagi, kena lagi, saudara. Ya, bangun tidur lupa cuci tangan, kena lagi. Karena ini semacam apa, saudara? Kelemahan, celah yang dipakai untuk menyerang Yesua. Konfrontasi tadi, saudara. Yesua ini kalau dibiarkan bahaya. Ya, orang Farisi saja sudah terusik, apalagi orang Saduki yang pikirannya tidak hanya sekedar agama, tetapi pikirannya juga masalah politik kenegaraan, saudara. Kalau Yesua dibiarkan saja, ini bisa berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Bagi komunitas mereka, berbahaya bagi posisi mereka di politik, juga berbahaya bagi orang-orang yang mengikuti cara hidup mereka, saudara. Wah, nanti kalau ikut Yesua bisa sak penai sendiri. Ya kan? Bisa ngikuti cara hidup Yesua. Padahal mereka tidak tahu siapa Yesua itu. Yesua adalah Torah itu sendiri, saudara. Ya, bukankah tadi kita baca, saudara, ya, bahwa Yesua itu sampai memberikan perumpamaan. Kamu ini munafik. Kamu bilang bahwa kita harus memegang tradisi, tetapi kamu sudah
melupakan Torah. Kamu menempatkan tradisi leluhurmu di atas Torah. Tradisimu itu segala-galanya. Sedangkan Torah kamu lupakan. Dia memberikan perumpamaan tentang hukum cinta atau menghormati orang tua, saudara. Tadi kita baca. Bagaimana dengan customary mereka, dengan budaya mereka, tradisi leluhur itu berusaha menggantikan Torah. Supaya orang nggak menghormati orang tua mereka, saudara. Ya. Jadi itu Tuhan, ya saudara-saudara yang terkasih, latar belakang bagaimana munculnya masalah dimakan najis dan tidak najis. Munculnya konfrontasi antara Yeshua dengan para ahli kitab untuk masalah makan, untuk masalah roti, saudara. Jadi nanti kita akan lihat, jangan mengambil kesimpulan bahwa perikop ini cerita tentang Yeshua menghalalkan kita boleh makan segala-galanya. Salah besar, saudara, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah di tradisi. Halakah Jewish law yang diikuti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu yang melebihi dari Torah itu sendiri. Mereka sangat-sangat meninggikan perkataan Rabi ketimbang perkataan Yahweh Elohim sendiri, saudara. Sekarang banyak nggak dilakukan? Banyak sekali, saudara. Tidak usah jauh-jauh, gereja-gereja di saudara-saudara kita masih melakukan tradisi leluhur. Tidak usah tutup mata, saudara. Kita tahu itu. Ya. Berikutnya, saudara. Kita akan lanjutkan, kembali lagi ke Matius ya. Kita kembali ke Matius, saudara. Pak, ini berapa jam, Pak? 3 jam. Matius 15 tadi ya, saudara ya. Kita akan lanjutkan untuk ayat 3 sampai ke 9. Ya. Demikian firman Elohim. Sebenarnya tidak usah baca lagi ya. Dan sambil menanggapi, dia berkata kepada mereka, mengapa pula engkau melanggar perintah Elohim karena tradisimu dan seterusnya. Ada 3 hal yang tidak ingin Elohim itu ada dari setiap kita. Kalau lihat di dalam ayat 3 sampai 9, nanti saudara bisa baca ulang di rumah. Ya, yaitu tentang kesia-siaan, worthless. Ya. Yang pertama adalah Elohim tidak mau hukumnya itu dibatalkan. Siapa yang mau? Ya. Banyak sekali saudara di luar kita ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita mengatakan bahwa Elohim sudah membatalkan hukum Torah. Melalui siapa? Yeshua HaMashiach. Tidak. Coba kita lihat Matius 5 ayat 17 sampai 20. Kita sedikit, ini saya gayanya saya Bu Heri, baca kitabnya banyak. Matius 5 ayat 17 sampai 20 saya akan bacakan. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu yot atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatunya terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan dari satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar manusia secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan Samayim. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkan, dia akan disebut besar di dalam kerajaan Samayim. Sebab aku berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Samayim. Loh saudara, ini wis jelas, nggak usah pakai tafsir, tidak usah pakai ini bicaranya lain lagi, konteksnya lain. Sudah, saudara, tidak usah berbantah. Sudah jelas Yeshua itu bilang, dia tidak akan membatalkan Torah atau kitab para nabi. Lah kok bisa-bisanya kita mengambil kesimpulan, Yeshua itu melegalkan segala hal yang kita makan. Kan sesuatu yang sangat bertolak belakang, saudara. Yang satu bilang Yeshua tidak membatalkan Torah dan kitab para nabi. Di pihak lain bilang, Yeshua membatalkan karena melegalkan, melegitimasi, mensahkan, apalagi memperkuat bahwa kita boleh makan sembarang. Tidak bisa, saudara.
Kesimpulannya bukan begitu. Jadi kalau saudara baca tadi kitab Injil Matius, sudah jelas bahwa cerita atau perikop itu bukan bicara masalah makan. Itu bicara bagaimana orang itu memegang tradisi, diposisikan lebih tinggi, lebih utama, lebih ditakuti, lebih ditaati daripada Torah itu sendiri, saudara. Ya, sekalipun latar belakang para Farisi ini saya sudah jelaskan tadi. Konfrontasi mereka ini di latar belakangi tadi, saudara. Ya, mungkin persaingan di dalam pengajaran, merebut jemaat, ya kan, mendapatkan simpatik dan segalanya. We don't care about that. Tetapi, saudara, yang jelas bahwa inti masalahnya bukan masalah makan, bukan masalah itu bersih, tidak bersih, tetapi masalah tradisi yang dipegang. Dan itu menjadi senjata bagi kaum Farisi untuk menjatuhkan Yesua. Nah, saudara, saya berharap dan saya minta kepada saudara yang terkasih untuk mau merendahkan diri. Merendahkan hati saudara di hadapan Elohim. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang sudah diajarkan di Kehilat ini, maupun lewat renungan-renungan Torah yang dibagikan Pak Gembala, bahwa kita mesti menjaga Torah. Terus banyak yang bilang, apa bedanya kita dengan gereja Seventh Day? Ya, hari ke-7, Advent hari ke-7, apa bedanya? Terus kenapa kita jadi semakin Yahudi sekarang? Kenapa kita memegang budaya Yahudi? Oh tidak, saudara. Enggak. Yang bukan Torah kita enggak akan lakukan. Yang Torah kita lakukan. Betul enggak? Iya kan? Kalau Elohim sudah memerintahkan kita untuk menjaga makan kita, menjaga bagaimana kita ini bertindak, bagaimana kita melakukan ritual ibadah kita, bagaimana kita memakai pakaian atau atribut di dalam ibadah, itu sudah diatur di dalam Torah. Kemudian banyak dari orang-orang di luar, bahkan bagian dari kita sendiri yang mengatakan bahwa enggak usah macam-macam lah. Udah ikuti yang mainstream saja yang ada di luar situ. Yang lainnya, gereja-gereja lainnya begini kok, ngapain kita begitu? Ya. Justru yang salah kita ikuti, tetapi yang benar kita jauhi, saudara. Elohim tidak mau hukumnya dibatalkan. Dia ya dan amin, saudara. Dia bukan Tuhan tempe, ya kan? Apalagi saudara, kalau peribahasa Jawa itu, iya itu, isuk tempe sore dele gitu ya, balik lagi ke dele kan gitu. Bukan. Elohim itu benar-benar memperkuat perkataan dia. Apa yang sudah dikatakan dia tidak akan pernah dibatalkan, saudara. Yesua sudah sampaikan bahwa dia akan menggenapi Torah. Bahwa dia datang tidak untuk membatalkan, sudah jelas. Sudah tidak usah dibuat versi begitu, versi begini. Para teolog bilang ini konteksnya lain lagi. Sudah tidak bisa, saudara, ini sudah jelas kok. Tidak usah dibuat versi-versi yang lain. Yesus sudah statement menyatakan bahwa dia tidak akan membatalkan Torah. Yang kedua, saudara, Elohim tidak mau kemunafikan. Tadi kita sudah baca, saudara. Ya. Di dalam Yesaya 29 ayat 13 sampai 14 sebenarnya itu ayat yang diambil juga di dalam yang disitasi atau diambil pada saat menulis Injil Matius maupun Markus. Ya. Bahwa bangsa itu atau bangsa ini memuji Yahweh dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari Elohim. Ya tadi, saudara, karena begitu kuatnya tradisi, doktrin di dalam gereja, apa kata pemimpin jemaatnya. Kalau Natal bikin pohon Natal, pasang pohon Natal. Ya. Terus dulu saya senang sih sebenarnya, saya akui ya. Apalagi kita ini kan momen 1 tahun sekali begitu ya.
bertemu atau berkumpul gitu, terus dengan saudara-saudara yang seiman. Kemudian atmosfernya atmosfer yang happiness gitu, bahagia, kesana kesini salaman, terus betul-betul graceful gitu saudara, begitu meriah ya gitu ya. Pasang apalagi saudara, hiasan Natal, pasang lagi kapas di atas pohon Natal. Tak pikir setelah kita tahu itu ya untuk apa juga ya saudara ya, pasang kapas di atas pohon Natal, wong kita ini iklimnya tropis gitu kan. Itu kan gambaran dari salju begitu ya. Ini kan budaya-budaya Eropa yang di-stemkan, yang dimasukkan di dalam iman kekristenan saudara. Budaya-budaya saudara, kerajaan-kerajaan zaman dulu. Di Eropa maupun di Yunani, Romawi, kemudian masuk saudara. Terblended di dalam iman kekristenan. Sampai sekarang dibawa mungkin oleh para pelaut-pelaut dulu saudara ya. Mungkin juga termasuk oleh Belanda dan segalanya. Nah saudara yang terkasih, seperti hal-hal yang tersebut yang saya sudah sampaikan tadi, kita begitu getolnya, begitu antusiasnya melakukannya saudara. Ya. Tetapi Elohim bilang apa? Aku enggak mau. Karena apa? Itu munafik. Kamu melakukan ritus, melakukan ritual, tapi hatimu jauh daripadaku. Kamu mengagungkan aku, mengagungkan kemuliaanku, itu hanya kesia-siaan. Karena apa? Kita hanya dengan bibir saja, saudara. Kita hanya dengan kesibukan kita. Oh dulu kalau sudah jadi panitia Natal itu senangnya enggak karuan. Ya. Bikin gua, ya kan? Dari kertas semen. Oh, senangnya enggak karuan. Tetapi bagi Elohim itu kesia-siaan, saudara. Yang ketiga, Elohim tidak mau perintah yang dibuat oleh manusia, saudara. Kita lihat di dalam Matius 15 ayat ke-13. Di sana dijelaskan dengan jelas. Dan sambil menanggapi dia berkata, setiap tanaman yang Bapa surgawiku tidak menanamnya akan dicabut seakar-akarnya. Ingat ini saudara, Elohim tidak mau, sama sekali tidak mau ada campur tangan manusia di dalam setiap kehidupan rohani kita. Ada buatan manusia, man-made law, hukum yang dibuat manusia. Karena itu nanti akan dicabut sampai ke akar-akarnya oleh Bapa Yahweh. Loh Pak, kalau sekarang gimana Pak? Itu masih banyak itu yang di luar yang melakukan. Loh ya, belum waktunya saudara. Tetapi kita lihat saudara, bagaimana Elohim sudah memulihkan jemaatnya, umatnya. Mulai dari tahun 99 ya saudara ya. Saya ingat betapa kita dulu menjadi pionir di Semarang untuk mengembalikan kemuliaan nama Yahweh. Lambat laun kita bisa berkembang sampai saat ini saudara. Ya, pengagung nama Yahweh semakin begitu luas, semakin begitu bertambah di Indonesia. Even juga di luar negeri saudara. Ya. Nah saudara yang terkasih, Elohim perlu kita ingat, tidak mau ada komponen atau apalagi saudara, input dari manusia yang kita pakai untuk mengiring dia. Tuhan tidak ingin adanya perintah yang dibuat oleh manusia. Karena itu bagi Tuhan tanaman yang tidak ditanam oleh Elohim. Kalau kebalikannya tanaman yang tidak ditanam oleh Elohim berarti yang nanam siapa saudara? Gampang aja ya. Kalau kita bilang di sana Tuhan Yesus bilang bahwa itu tanaman itu tidak ditanam oleh Bapa surgawi akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Berarti kalau bukan Yahweh Elohim yang nanam siapa? Setan saudara, sudah jelas, enggak usah pusing mikirnya ya. Kalau berlawanan udah pasti yang nanam setan. Ya. Jadi kenapa banyak orang begitu nyaman? Banyak teman-teman di antara kita yang menyaman dengan itu. Bahkan saudara yang tadi saya sampaikan bersikukuh. Loh yang lain enggak begitu loh Pak.
Di gereja yang sana itu begini, masih begitu. Kenapa sih kita aneh-aneh saja? Kenapa sih kita sekarang jadi Yahudi banget sih Pak? Saya jadi nggak nyaman. Nah, saudara, ketidaknyamanan yang kita rasakan itu sebenarnya adalah benih tanaman yang ditanam oleh si jahat. Supaya saudara merasakan apa saudara? Ya, bahwa Elohim itu apa saudara? Tidak menjaga Torah di dalam hidup kita. Ya, supaya Torah tidak dilakukan. Supaya Torah dilupakan. Supaya Torah itu diletakkan saja di satu bagian gereja atau kehilat yang tidak tersentuh. Cukup yang dibaca itu kitab-kitab Injil saja. Pokoknya jangan menyentuh kitab para nabi udah. Itu peraturannya banyak sekali. 613 mitzvot, waduh, berat sebagai orang Kristen. Nah saudara, bukan itu. Karena Elohim tidak mau membatalkan, tidak akan membatalkan Torahnya. Enggak bisa saudara, Yesus sudah bilang lebih mudah langit runtuh. Coba bayangkan. Artinya Torah itu akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Tidak bisa berubah, tidak bisa ditambah titik, koma, tidak bisa dibelokkan, tidak bisa manipulasi, dimodifikasi, tidak bisa. Ya seperti itu. Elohim juga tidak mau kita ini munafik. Sudah dijelaskan di sana, Yesua menegur, kamu ini munafik. Bilangnya menjaga Torah, pada buktinya kamu ini menggunakan tradisi untuk menyingkirkan Torah. Kamu membuat tradisi-tradisi seolah-olah positif, tetapi itu menyingkirkan Torah. Yaitu, orang akan berpikiran sama seperti orang Kristen yang secara 800 tahun itu berkata bahwa Torah itu sudah dibatalkan, saudara. Bahwa Torah itu sudah digantikan oleh perkataan Yesua yang melegalkan segala hal makanan bisa dimakan. Enggak, saudara, enggak begitu. Kalau memang saudara, Yesua itu melegalkan makanan pada saat itu, kenapa yang ditulis di situ roti? Kan jelas sesuatu hal yang tidak cocok. Ya, harusnya bukan yang dijelaskan adalah roti, tetapi segala makanan. Tetapi di sana berbicara roti, karena memang tradisi Yahudi itu jelas. Sebelum orang makan matzah di saat Pesah, sebelum orang makan roti calah waktu Sabat, itu harus cuci tangan. Itu sudah wajib menurut tradisi mereka. Itu saudara. Jadi berpikirlah bahwa ada sesuatu yang lain, bukan masalah makanan, tetapi adalah tradisi yang begitu dijaga supaya orang mulai melupakan Torah, meletakkan Torah di satu sisi lain yang tidak tersentuh. Saudara perlu diingat, Torah tidak pernah batal. Yesua tidak pernah membatalkan. Yesua tidak pernah menganulir, tidak pernah memodifikasi, tidak pernah membatalkan, tidak pernah mengubah apa-apa isi dari Torah. Yesua pun pelaku Torah, saudara. Ya, ada satu dialog antara satu pemuka agama Kristen gitu ya, katakanlah pastor ternama gitu. Dia berkomunikasi atau berdialog dengan seorang rabi Yahudi. Dia bertanya gini, karena dia sudah jengkel nggak bisa meyakinkan rabi Yahudi ini bahwa Yesus sang Mesias. Rabi Yahudi kan yang memegang agama Yudaisme ini belum percaya Yesus sebagai Mesias gitu ya. Dia sudah jengkel gitu ya, mau nginjili nggak bertobat-tobat, terus dia bilang begini, Rabi, jika suatu saat nanti Mesias atau Mesias itu datang lagi, ya, dan ternyata yang datang itu adalah Yesua, apa yang akan kamu, bagaimana sikapmu, gitu ya? Si Rabi ini cuma ngenteng jawab, loh saya nggak masalah kalau yang datang nanti, misalnya Mesias ini datang kedua kalinya, yang datang ternyata Yesua yang dulu disalibkan, ya enggak masalah buat saya. Tapi yang jadi masalah adalah saya balik bertanya kepada kamu pastor,
Kalau Yesua datang sebagai Mesias atau sebagai Hamasia untuk kali kedua, dia datang sebagai seorang Yahudi bagaimana? Dia tidak siap sudah, karena dia hanya memegang tradisi kekristenan yang sudah di-blending, sudah dicampur dengan tradisi Eropa, tradisi Romawi. Ya, saya tidak perlu ceritakan, hari Minggu lalu Pak Gembala sudah ceritakan bagaimana Natal itu bermula, ceritanya seperti apa, bagaimana bisa menjadi tanggal 25 Desember dirayakan sebagai hari Natal dan sebagainya. Budaya-budaya yang diinfiltrasikan, ditanamkan supaya kekristenan ini mulai meninggalkan Torah, meninggalkan hukum Elohim yang sebenarnya, saudara. Jangan sampai Elohim nanti ketika kita dipanggil atau ketika berhadapan di meja Elohim, di meja penghakiman Elohim, dikasih sertifikat, sudah dikasih ijazah. Ijazah apa, saudara? Kemunafikan. Ini loh ijazah buat kamu. Kamu bilang mengasihi saya, kamu bilang cinta saya, kemudian kamu bilang menuruti perintah saya, ternyata kamu menempatkan tradisimu, tradisi gerejamu, tradisi apalagi saudara, yang dibentuk oleh pemimpin-pemimpin gerejamu melebihi dari hukumku, melebihi dari Torahku. Ini saudara, jangan sampai nanti besok dikasih sertifikat ini. Kalau dikasih sertifikat kelulusan kita ini masuk di dalam Samayim Elohim, wah happy saudara, bahagia banget. Tapi kalau dikasih sertifikat kemunafikan, malu sekali. Ya. Apalagi tadi disampaikan kalau hidup agamamu tidak lebih bagus, tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, kamu nggak akan pernah masuk Samayim. Bayangkan standarnya tinggi sekali. Padahal orang Farisi memegang Torah, kitab para nabi, rabbinic law, Talmud, banyak sekali yang dipegang sama dia, saudara. Ya. Juga saudara kalau lihat orang Yahudi ya, yang ortodok, coba bayangkan, tidak ada orang laki-laki yang pakai baju kok warna-warni kayak saya gini ya, atau seperti Mas nggak ada. Pakainya kalau hitam ya putih, hitam putih, pakai topi cap. Karena itu tradisi yang diturunkan dari para leluhur mereka. Tidak boleh pakai baju yang berwarna-warni, harus monokrom. Itu yang menunjukkan identitas sebagai orang Yahudi ortodok. Bayangkan saudara, begitu ketatnya mereka melakukan. Dan itu dijadikan standar oleh Bapak Yahweh. Nek kowe ora iso seperti mereka, kowe enggak layak. Lah kok kita malah memudahkan, gitu loh, menganggap lebih enteng. Wah, segini aja Tuhan. Ya ini nanti yang kita dapatkan adalah sertifikat kemunafikan. Contohnya saudara, Torah Elohim dan doktrin manusia, pengajaran manusia. Pemimpin-pemimpin jemaat, pemimpin-pemimpin gereja, denominasi gereja. Di Jakarta saja, bukan saja Jakarta, Indonesia itu denominasi gereja ribuan saudara. Coba saudara kalau ke Bimas Kristen gitu ya. Dulu saya pernah ke Bimas Kristen waktu antar SK dari Kemenkumham kalau tidak salah dulu ya Pak Nino. Diminta Pak Heri antar ke Bimas. Itu sampai ke Bimas Kristen aja bingung, ini gereja apa lagi gitu ya. Banyak sekali denominasi. Ya. Doktrin yang begitu bermacam-macam diciptakan oleh manusia, man-made law, saudara, diciptakan oleh orang, manusia, bukan oleh Elohim. Macam-macam, saudara, ya. Ada yang mungkin saudara? Misalnya, ini saya punya teman di Solo. Mungkin ada saudara-saudara yang tahu ya, gerejanya itu bahasa Inggris gitu. Gerejanya saya nggak tahu apa namanya. Gitu saudara. Itu mirip dengan kita Yahudi, pakai talit ya. Terus pakai apa lagi itu saudara? Ada itu tak bernakel itu apa namanya? Ya. Terus yang ada kerubimnya 2 itu dipasang juga, sama kayak di kehilatnya Pak Lukas dipasang. Tapi ya itu jemaatnya, pemimpin jemaatnya ada yang pakai ini sayap. Loh ini buat apa? Tak pikir gitu ya.
pakai sayap. Loh ini kan enggak ada di dalam Torah itu dia. Jadi dia mencampur adukkan saudara. Terus pakai baju seperti orang uskup saudara. Aneh-aneh. Jadi daster panjang pemimpinnya loh, daster panjang, kemudian ini ada 2 celeret ungu gitu. Terus masih pakai talit, masih pakai sayap. Ini yang apa gitu saudara. Di Solo itu. Itu gereja teman saya itu. Dia merayakan 7 hari raya juga, lu heran saya. Jadi ketika kemarin itu kalau tidak salah dia barunya tahu kalau saya menyembah Yahweh. Karena saya sering kadang pasang status di WhatsApp gitu bahwa ketika hari raya kalau tidak salah Sukot ya. Yom Kippur gitu. Saya pasang, dia tanya, oh kamu merayakan Yom Kippur? Ya betul. Oh ya aku juga, terus dia sharing gini. Oh ya sudah, puji Tuhan. Tapi dia kemudian saya lihat di fotonya loh kok aneh-aneh, macam ada sayap, ada ini. Saya nggak tahu ya, apakah dia salah satu bagian dari kita, dari pengagung nama Yahweh, saya juga nggak ngerti saudara. Itu udah di Solo. Ya, kemarin pun waktu Sukot juga saya sampaikan selamat Hari Raya Sukot, ya, Hari Raya Tabernakal. Oh ya, terima kasih saya juga merayakan. Ya, di satu sisi saya bahagia sekali, di satu sisi saya juga merasa sesuatu yang tidak betul gitu saudara. Ya tadi saya cerita saudara, banyak sekali denominasi, doktrin gereja-gereja, doktrin hamba Tuhan, pemimpin jemaat, bermacam-macam sekali saudara. Ya, tetapi apakah itu benar? Maka judulnya adalah ketaatan yang benar. Nanti kita akan tahu saudara, mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, contoh ya, ini contoh saja. Sebenarnya kalau di list ini ribuan saudara. Ini sederhana saja. Perbandingan antara Torah atau firman Elohim dengan doktrin manusia. Contoh Yesua tidak membatalkan Torah, makan kosher, tentang makan kosher. Tapi doktrin manusia yang ada di luar sana dengan mengambil kitab dari Injil Matius tadi katakan Yesua membatalkan Torah. Torah sudah tidak berlaku. Kita boleh makan apa saja, kepiting segala macam, sikat. Itu menurut doktrin manusia, saudara. Padahal kalau saudara cek betul-betul, tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa Tuhan Yesua melegitimasi makan apa saja. Tidak, di sana masalahnya hanyalah cuci tangan, titik saudara. Karena enggak cuci tangan, kemudian Yesua sampai jengkel mungkin ya. Dia bilang bahwa yang masuk ke dalam mulut itu bukan yang najis, tapi yang keluar. Sebenarnya saudara, kalau saudara baca di artikel di sabat.org, itu sebenarnya jelas di sana bahwa mencuci tangan, ya budaya mencuci tangan, Netalit Yedayim tadi adalah untuk apa? Beyond pasteur. Kalimatnya adalah beyond pasteur, adalah untuk kebersihan. Tapi karena budaya dan tradisi itu jadi satu fatwa yang dikeluarkan oleh para ahli kitab, ini saudara? Diperkuat gitu loh dengan latar belakang agama. Jadi orang takut. Nah mungkin saya perlu usulkan ke Pak Jokowi gitu ya, supaya 3M ini difatwakan aja. Jadi supaya orang pada ikut gitu, pakai masker itu. Nah saudara, itu menjadi alasan. Tapi tidak pernah disebutkan di dalam Matius tadi maupun Markus yang pasal ke-7. Kalau saudara cobalah dicek lagi kalimatnya, mungkin saya sedikit tidak teliti. Saudara coba cek, ada enggak kalimat yang menyebutkan Yesua memperbolehkan makan apa saja? Enggak ada saudara. Yesua hanya mempermasalahkan, orang mempermasalahkan enggak cuci tangan sebelum makan, titik, enggak ada yang lain. Lagi-lagi masalah tradisi yang diposisikan lebih tinggi dari Torah Elohim. Contoh yang kedua, menguduskan hari Sabat, hari yang ditentukan Elohim, sudah ditentukan. Di khotbah sebelumnya saya sampaikan bahwa Sabat itu seperti cincin kawin antara Bapa Yahweh dengan mempelainya. Itu cincin kawinnya loh, saudara. Ya, itu kalau orang Yahudi itu memperumpamakan hari Sabat itu cincin kawinnya. Ya, saya punya teman di Jepang, dia orang Amerika sebenarnya, tetapi dia Yahudi Mesianik. Dia coba main ke Yerusalem, dia cerita, ketika saya berdoa kita ada satu kesempatan nanti bisa ke Yerusalem, amin. Ya,
Ketika di Yerusalem, dia tinggal cukup lama di Yerusalem, gitu ya, untuk waktu yang sangat lama. Ketika Sabat, ya betul-betul itu tidak ada kegiatan. Ketika keluar sama dengan di Saudi ketika hari Jumat atau pada saat sholat Jumat. Tidak ada orang keluar keluyuran riwa-riwi gitu, nggak ada. Sama kayak orang Hindu di Bali ketika melakukan nyepi, tidak ada yang riwa-riwi. Jalan-jalan ke Indomaret, Alfamart, nggak ada. Semuanya tinggal di rumah, beribadah untuk Sabat. Begitu mereka taat, karena mereka meyakini bahwa hari Sabat itu cincin kawin, cincin nikah, perjanjian antara Bapa Yahweh dengan mempelainya, yaitu kita, saudara. Nah, tetapi doktrin manusia bilang apa? Hari Tuhan itu adalah Minggu. Atau bahkan semua hari sama saja, mau Tuhan kita mau ibadah Rabu, mau ibadah Kamis, bebas. Tuhan menguduskan semua hari. Loh, saudara, enggak gitu. Torah sudah jelas. Apa? Hormatilah hari Sabat. Sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan, saudara. Ada 7 hari raya yang harus diperingati. Ini firman atau Torah Elohim. Tapi doktrin manusia, doktrin pemimpin jemaat, pemimpin gereja bilang apa? Mereka buat sendiri perayaan-perayaan agamawinya. Yang harusnya Pesa jadi Paskah, itu kan? Ya kan? Kemudian ya sudah dijelaskan Pak Gembala juga. Kemudian ada Natal dan segala macam, saudara. Belum lagi ada kenaikan Isa Masih. Itu enggak ada ya di kita ya. Tapi ya lumayan lah kita bisa libur, saudara ya. Daripada tidak ada liburan gitu. Lumayan untuk jadi hari libur. Jadi mereka membuat sendiri perayaannya. Gitu. Membuat sendiri ritualnya. Telur Paskah, terus apa lagi? Menghias telur, ya kan? Menghias pohon Natal, kirim kartu ucapan Natal, segala macam. Membuat sendiri. Padahal Torah tidak pernah ajarkan. Terus lagi, Torah sudah mengatur atribut beribadah. Ya, misalnya para laki-laki menggunakan talit atau minimal sit-sit seperti saya. Tapi para jemaat atau pemimpin jemaat, pemimpin gereja membuat sendiri, saudara. Ya, saya pernah baca satu komentar, saudara, di satu Facebook. Ketika salah satu dari pemimpin komunitas kita ini masih menggunakan baju pendeta yang ada kotak putihnya itu loh, saya nggak tahu itu namanya. Baju hitam pendeta itu yang kayak di GKI, GKJ itu kan ada kotak hitamnya di sini kayak itu. Itu ada satu orang dari luar negeri gitu, dia menanyakan kenapa masih menggunakan ini. Padahal itu salah satu pemimpin komunitas kita atau pemimpin dari pengagung nama Yahweh masih ada yang memakai itu. Menggunakan atribut yang diciptakan sendiri yang tidak ada di Torah, saudara. Itu, saudara. Ini contohnya perbedaan bagaimana manusia ini atau jemaat Tuhan, orang-orang yang dikasih Elohim ini masih menempatkan tradisi leluhur, tradisi dari pemimpin gereja, pemimpin jemaat untuk ditempatkan lebih tinggi daripada firman Elohim. Jangan sampai nanti kita terima sertifikat of hypocrisy, sertifikat kemunafikan, munafik kamu. Ya. Nah kalau udah gitu, padahal tadi saya katakan standar Elohim itu standarnya tinggi banget. Standarnya adalah standar keimanan orang Farisi. Padahal orang Farisi itu begitu taatnya kepada hukum-hukum Elohim. Kepada hukum rabinya saja itu mereka taat. Itu standarnya loh, saudara. Lah kok malah kita membuatnya jauh di bawah standar. Ya sudah pasti tidak masuk dalam kerajaan Elohim. Sudah dapat sertifikat, lemparnya ke mana, saudara? Sheol, ya kan? Ke alam maut. Jangan sampai, saudara. Kemudian kita lanjutkan di dalam Matius 15 ayat 10 sampai 11. Yesua tidak pernah membatalkan hukum makanan kosher. Tidak disebutkan bahwa Yesua melegitimasi, mensahkan, membenarkan, ya kan? Bahwa kita boleh makan apa saja. Tidak pernah, saudara. Jadi nanti tolong diselidiki di rumah, dibaca lagi. Mana sih? Ada enggak nih Yesua ini benar-benar mengizinkan kita makan apa saja? Enggak ada. Tidak ada, saudara.
Ya. Karena ya mohon maaf saudara yang terkasih ya, masih banyak bahkan di antara kita sendiri yang masih hesitate, masih berpegang teguh kepada pendirian dia sendiri. Nggak mungkin, kita tuh masih boleh makan B2, B1, kambing balap, apapun namanya, masih boleh itu. Tidak saudara, nggak boleh. Wes toh saudara, wes nggak usah bantah Tora. Kalau menurut saya udah nggak usah bantah, wong yo nggak susah loh, nggak makan B2 yo nggak mati gitu loh saudara, bingung ya kan? Masih banyak yang mempertahankan egonya dia saudara, merasa lebih pinter di atas Elohim, lebih mengetahui Torah ketimbang Yesus. Lalu jelas Yesus tidak bakal membatalkan, sudahlah manut aja gitu loh, buat gampang. Ya, lihat Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 20, nanti sudah bisa baca di rumah. Dikatakan bahwa binatang yang tidak kosher berbicara tentang bangsa goyim, bukan makanan. Ayat yang dikatakan di dalam Kisah Rasul di mana Petrus atau Kefa ini mendapatkan penglihatan, ya ada satu apa itu? Tirai gitu ya. Ada binatang-binatang tidak kosher disuruh makan sama Tuhan. Makan ini. Ya. Mungkin di situ ada ular, ada harimau. Ya coba kita lihat anunya ya, ilustrasinya. Nah ini. Did Peter's vision have anything to do with food? Ya. Apakah penglihatan Petrus atau Kefa itu ada kaitannya dengan masalah makanan? Duh, pertanyaannya simpel. Nah, ini komentarnya Petrus. Ini sebenarnya hanya sekedar joke ya. Joke itu lelucon saja. Let's see. I'll start out with some crocodile soup. And for my entry, I'll have some barbecue dog ribs and a side of smoked bear meat. Coba ya. Saya mau mulai dengan sup buaya. Dan sebagai pembuka, saya mau barbecue anjing. Ribs itu apa? Tulang rusuk ya, rusuk atau iga, iga anjing. Dan makanan apa namanya? Sampingannya adalah smoked bear meat. Ya, smoke itu asap yang diasapkan. Daging beruang yang diasapkan. Coba, kira-kira apakah seperti ini yang ada di otaknya Petrus? Enggak. Kalau saudara baca, Petrus pada saat itu berkata, Tuhan aku enggak mau makan. Itu unclean, itu tidak kosher, itu tidak bersih, itu tidak tahir, itu najis. Saya tidak akan memakannya, menyentuh pun tidak. Tapi kalau saudara baca satu perikop semuanya, saudara akan dapati kebenaran bahwa Yeshua itu atau Ruach HaKodes meminta Petrus itu melayani orang goyim, orang di luar Israel, saudara. Bukan masalah makanan, bukan masalah ini jadi senjata oleh banyak orang di antara kita, saudara-saudara kita. Lu Petrus disuruh makan sembarang boleh kok. Enggak, bukan itu, saudara. Binatang-binatang tidak bersih itu bicara masalah goyim, masalah orang-orang di luar Israel. Bukan masalah makanan. Ya. Karena pada saat itu yang datang Cornelius yang adalah seorang goyim. Coba saudara perhatikan, Yeshua itu muridnya ada yang goyim? Tidak ada. Semuanya orang Israel. Karena Yeshua ketika didatangi oleh perempuan Kanaan itu dia bilang bagaimana saudara? Bahwa aku diutus untuk domba yang hilang. Domba Israel yang hilang. Ya kan? Ketika seorang perempuan Kanaan itu minta tolong kepada Yeshua karena anak perempuannya kerasukan setan. Tolong Tuhan, anak perempuanku kerasukan setan. Yeshua diam aja. Ya. Tapi para muridnya ini akhirnya goreh hatinya itu. Wah, iki nek ngerengek terus bengok iki mbri beni kuping. Guru, mbok tolonglah iki diurusi bengok ngisi-ngisinke ya. Padahal waktu itu Yeshua sendiri juga ingin tidak terlihat. Ya. Akhirnya Yeshua pun memberikan komentar bahwa tidak baik memberikan makanan kepada anjing. Betul kan? Tapi si perempuan menjawab,
Ya, tetapi anjing makan dari remah yang jatuh dari meja tuannya. Hingga akhirnya imannya itu yang membuat hati Yesua mau menyembuhkan anak perempuan dari si wanita ini. Nah ini saudara, murid Yesua semuanya orang Ibrani, nggak ada orang non-Ibrani. Bahkan Yesua pun pada awalnya bilang, saya diutus untuk orang-orang, untuk domba-domba yang hilang di antara orang Israel. Tetapi dia tetap menyembuhkan orang goyim. Nah, binatang-binatang tidak bersih tadi bicara masalah bangsa-bangsa yang di luar orang Israel, saudara. Nah, saya bicara tadi, saudara, salah satu alasan kenapa orang Israel atau orang Yahudi itu diwajibkan untuk mencuci tangannya sebelum memegang makanan. Ya. Sebelum dia bersembahyang, sebelum dia itu memberkati untuk kohen, sebelum dia makan sayur dan buah yang dicelup, sebelum dia, apalagi saudara, tadi masuk ke rumah, ya, bahkan dia pulang dari kuburan dia harus juga cuci tangan. Kenapa saudara? Karena salah satunya adalah mereka tidak boleh mencemarkan diri mereka dengan orang goyim. Jadi saudara, misalnya ini, mereka beli buah, karena di dalam Yerusalem juga tidak semuanya Yahudi. Di sana ada orang Samaria, di sana ada orang Mesir, tinggal di sana berdagang dan segala macam. Karena waktu itu adalah epicentrum Yerusalem itu. Sebuah satu kota metropolitan pada saat itu, saudara. Ada kerajaan di sana. Ya, ada banyak bangsa-bangsa pasti. Ya, orang-orang goyim ini tentunya hidup di luar Torah, kan gitu ya. Nah, ketika mereka ini memegang buah, menjual buah dan orang Yahudi membelinya, ini menjadi tidak tahir. Nah, itulah alasannya bagi orang Yahudi menciptakan hukum tadi. Harus membasuh makanan atau membasuh tangan sebelum memegang makanan. Salah satunya itu, saudara. Jadi bukan masalah makanan itu kita bebas makan sebebas-bebasnya, tidak. Ini bicara masalah bangsa goyim. Jadi saudara, coba kita akan baca di dalam Lukas 16, karena ini cuma satu ayat. Lukas pasal ke-16 ayat 15. Demikian firman Bapak Yahweh. Dan dia berkata kepada mereka, kamu adalah orang-orang yang membenarkan diri sendiri di hadapan manusia. Tetapi Elohim mengetahui hatimu, karena apa yang berharga pada manusia adalah yang dibenci di hadapan Elohim. Apa yang berharga di hadapan manusia itu justru dibenci oleh Elohim. Tradisi, saudara. Makanya tidak boleh kita mencari pembenaran sendiri, menurut pengetahuan kita sendiri, atau legitimasi dari pemimpin agama, sekalipun pemimpin agama itu mengatakan halal, apakah kita akan makan? Sampai kita makan. Bahwa Torah sudah dibatalkan kita percaya, bahwa Torah sudah digantikan kita iya saja, bahwa Torah itu sudah dianulir kita aminkan, apakah begitu? Sekalipun yang berbicara adalah pemimpin gereja, sekalipun yang berbicara adalah pemimpin jutaan umat. Saudara, ya, ini jadi pertanyaan dari Tuhan untuk kita. Jangan cari pembenaran sendiri. Tadi saudara, ada sebagian dari kita yang masih pembenaran sendiri. Enggak apa-apa, makan B2. Aku hanya berpegang kepada firman tadi, apa yang masuk, bukan yang masuk yang dinajiskan, tetapi yang keluar. Loh, kita harus baca seperti apa maksudnya. Seperti apa yang Tuhan inginkan supaya kita pahami. Kalau nanti saudara baca, bahkan Yesua itu memanggil kerumunan, dengarkanlah dan pahamilah. Lu sampai Yesua itu mungkin sudah jengkel ya. Ya, dia sampai memanggil kerumunan. Jadi kembali ke Matius tadi, Matius 15, dia memanggil kerumunan, dia bilang apa tadi? Dengarkanlah dan pahamilah. Jadi sampai Tuhan Yesus itu menekankan betul bahwa bukan karena makanan ini
Kamu basuh atau tidak basuh, ya. Terus kamu menjadi tidak tahir, kamu menjadi tidak layak di hadapan Elohim. Ya. Tetapi bagaimana kita ini harus melakukan Torah, itu yang Tuhan lihat. Nah, saudara yang terkasih, saya ingatkan jangan mencari pembenaran sendiri. Ya kalau saudara benar, namanya aja pembenaran sendiri. Lah kalau keliru, kalau salah jalan, sopo saya yang benar kita mencari jalan kebenaran kita sendiri kok. Ya, Lukas tadi bilang seperti apa? Ya kan? Kamu adalah orang-orang yang membenarkan diri sendiri. Wes gini loh Tuhan, wes gini loh Pak Pendeta, gini loh Pak Nino. Pokoknya saya nggak apa-apa masalah makanan gini, saya tetap akan makan. Nggak urusan, dia silahkan. Tetapi ingat, bahwa Elohim juga akan menghakimi kita dengan perkataan kita, saudara. Nah, Matius 15 kita lanjutkan ayat 12 sampai 14. Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan inginkan adalah kepekaan dan ketajaman roh untuk membedakan pengajaran atau doktrin manusia, dan ujilah menurut Torah Elohim. Ya. Kalau orang Yahudi saja punya perangkat untuk menguji, yaitu Torah, ya kita juga sama. Kembali lagi sumbernya adalah Torah. Sekali lagi Yesua tidak akan pernah berlawanan atau memperkatakan yang tidak sejalan, seiring dengan Torah. Karena dia akan menggenapi Torah, pasti dia akan berkata, dia akan berfirman sesuai dengan Torah. Nah, saudara yang terkasih, jangan sampai seperti yang diperumpamakan oleh Yesua di dalam perikop tadi. Biarkanlah mereka ini pemimpin apa? Buta, yang menuntun orang buta. Nah ini saudara, ilustrasi ini menggambarkan bagaimana sekarang ini gereja-gereja di luar sana, saya bisa bilang berani mengatakan gereja-gereja di sana ini seperti ini gambarannya. Bagaimana mereka mengatakan don't worry, God's guiding us. Ojo khawatir, Tuhan itu mengarahkan kita. Ya. God's guiding us. Tuhan itu sudah memimpin kita di jalan yang benar. Ciblok, ujungnya jurang, saudara. Ujungnya pit, lubang. Kalau lubang tok enggak masalah. Kalau sudah kita jatuh ke sesuatu yang tidak benar, akan sangat sulit untuk keluar, saudara. Tapi puji nama Bapa Yahweh, pemulihan demi pemulihan itu terus digenapi oleh Bapa Yahweh. Ya, pengertian-pengertian baru yang benar sesuai Torah itu mulai dibukakan. Sehingga banyak orang akhirnya kembali kepada Torah. Sesuai dengan Torah. Maka menguji segala sesuatunya itu dengan Torah. Ya. Wah Pak, berat Pak, aku sudah kadung beli pohon Natal saset. Mahal, sak lampu-lampu nih kelap-kelip. Mau diapain ini ya? Ada aja orang punya alasan saudara, tapi tidak bisa. Ya. Sekali lagi tadi jangan cari pembenaran sendiri. Ikuti aja, Torah bilang apa ikuti aja gitu. Dan miliki kepekaan. Sekalipun tadi pemimpin jemaat itu mengatakan yang tidak sesuai Torah, ya kita harus berani bilang, oh ini tidak sesuai. Itu. Terus dalam Matius 15 ayat 15 ayat 16 sampai 19 dikatakan, kita minta kepada Elohim untuk membukakan pengertian dan pemahaman kita terhadap Torahnya, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi agar kita tidak tersesat. Ya, karena banyak sekali saudara, kita menjadi diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Ya, kalau kita tidak berpegang kepada Torah, sudahlah saudara. Kalau menurut saya, ibaratnya gini loh, saudara punya, katakanlah gini. Ketika kita ini mengendarai satu kendaraan di mana kita tidak tahu arahnya, kita menuju ke satu lokasi, kita tidak tahu lewat jalan mana, kita tidak tahu arahnya lewat mana. Saudara pakai apa biasanya? Google Maps atau Waze, whatsoever ya. Kita pakai itu. Anggap aja seperti itu saudara, satu aja Google Maps. Enggak terus kita pakai nanti apalagi? Perkataan orang, mas nanti ngidul agak
ngetan. Saya pernah tuh pertama kali ke Gain, waktu itu masih Gain Alfa Omega yang sekarang ke Ilat Aleph Tau itu sama Pak Eri. Pak kita diantar gitu kan pakai mobil. Terus kemudian karena masih pertama kali kita saya tanya itu saya turun diminta Pak Eri, coba tanya Deng, oke tanya ke siapa tukang becak saudara yang ada di sekitar situ. Nah ya kan orang Magelang, Muntilan ke arah Jogja ini orangnya Jawa alus, modar saya, waduh pakai ngalor ngidul, wah Pak kanan kiri aja Pak, saya pusing kalau itu. Ya itu aja masih nyasar, balik lagi saudara, karena kan ada jalan ke kiri itu masih balik lagi. Baleni padahal sudah kanan kiri itu, apalagi ngalor ngidul, tambah nyasar lagi. Nah, saya kasih analogi seperti ini, saudara. Jadi kalau kita mau melakukan atau kita mau beribadah, kita mau hidup rohani kita bertumbuh, ya sudah, acuannya cuma satu, yaitu Torah. Ya, ini loh saudara, ini kan sudah jelas semua yang tertulis di dalamnya. Jadi sama seperti kita cari alamat, kita pakainya WASE atau Google ya, itu kan meskipun aplikasinya berbeda, tapi sumbernya sama. Pakai peta yang sama, pakai satelit. Ya, enggak pakai cara tanya tadi, ngalor ngidul, nyasar. Wong Google Map aja masih bisa nyasar kayak orang masuk ke sawah kan, banyak sekali itu kan. Peristiwa seperti itu ya. Ada truk material masuk ke hutan-hutan gitu gara-gara ngikutin Google Map. Google Map-nya salah saudara. Nah beda tapi dengan Torah sudah benar. Kita ikuti saja itu, guidance kita saudara. Ya, misalnya begini, banyak orang bertanya ini, saya kemarin kenapa saya angkat salah satu cerita ini saudara. Kemarin saya baca atau bukan baca, saya melihat ada satu dialog orang agnostik, orang ateis, ya, dengan seorang profesor Kristen di Amerika. Dia tanya mengapa Elohim atau Tuhan memerintahkan berperang terhadap Kanaan Filistin. Bukankah Tuhan itu kasih, God is love. Kan? Tuhan itu sudah menciptakan manusia, kenapa justru mau disuruh memerangi dan memusnahkan mereka? Ini contohnya sudah. Karena alasannya adalah karena penyembahan terhadap Dewa Moloch. Dewa Moloch ini apa? Dewa sesembahan mereka, di mana umat atau bangsa Kanaan atau Filistin itu harus mempersembahkan anak. Hidup-hidup saudara dibakar. Ya, hidup-hidup dibakar di hadapan Dewa Moloch. Jeritan anak itu, kesakitan anak itu menjadi seperti penyembahan atau dupa untuk si dewa ini. Nah, alasan kenapa Elohim memerintahkan kita atau orang Israel memerangi Kanaan, ya memerangi Filistin sampai memusnahkannya, memusnahkan bangsa itu karena ini. Terus pertanyaannya, kenapa? Yaitu judgment. Bukan Elohim tidak menyayangi manusia, tapi itu judgment atas kejahatan mereka. Bahwa sesuatu yang jahat itu harus dihukum. Kejahatan mereka sudah sangat keji di hadapan Elohim. Mempersembahkan anak hidup-hidup dibunuh atau dibakar di hadapan dewa sesembahan mereka. Inilah yang membuat Elohim memerintahkan Israel untuk memusnahkan mereka. Nah saudara, minta kepada Elohim, minta kepada Rohnya yang kudus untuk membukakan pengertian-pengertian. Jangan menurut pembenaran kita sendiri. Ya, kalau pendetane atau pemimpin agamanya, pemimpin jemaatnya bilang, Tuhan Yesua membolehkan makan kok. Ini jelas. Ayatnya dipotong sepenggal. Apa ya, bukan yang masuk di dalam mulut yang najis, tetapi yang keluar. Wes itu dipegang. Padahal kalau dilihat dari atas itu sebenarnya ekspresi kemarahan Yesua. Hanya gara-gara nggak cuci tangan aja, padahal itu cuci tangan hanya sekedar tradisi, halakah, itu menjadi masalah untuk menjatuhkan. Bahwa murid Tuhan itu nggak benar, murid Yesua ini tidak melakukan tradisi, tidak sesuai dengan komunitas mereka dan sebagainya. Itu saudara. Jadi saya
minta kepada saudara yang terkasih yang pada malam hari masih punya pikiran dan keraguan-raguan. Oh iya Pak, saya kemarin diomongin sama teman saya yang satu sekolah, satu tempat kerja. Oh ayatnya bilangnya bahwa bukan apa yang masuk yang najis, tetapi yang keluar dari mulut itu yang najis. Bebas makan B2, B3, bebas. Enggak ada. Itu kesimpulan dia sendiri, saudara. Tidak pernah Yesua melegalkan. Kalau ada, saudara boleh challenge saya, carikan. Kalau Yesua melegalkan. Jadi kalau kita lihat timelinenya, kalau memang Yesua melegalkan, membolehkan muridnya makan sembarangan, kenapa Petrus di Kisah Rasul yang sudah terlewati setelah Yesua mati dan bangkit, Petrus saja nggak berani makan loh saudara. Kalau pada saat Yesua masih hidup dia mengizinkan, kenapa pada saat Yesus sudah mati dia nggak berani makan? Nggak masuk logika kan? Betul enggak? Ketika Petrus tadi dikasih penglihatan tentang binatang-binatang, terus kamu makan ini? Oh enggak Tuhan, saya enggak mau makan, nyentuh aja enggak, ini kan binatang yang tidak bersih, unclean, mau suruh makan gimana? Saya enggak mau. Padahal itu ketika Yesua sudah tidak ada di muka bumi. Kalau memang alasan anak-anak Tuhan di luar sana mengatakan Yesua melegalkan atau melegitimasi boleh makan binatang-binatang itu. Kalau memang secara garis waktu, timeline tidak masuk akal menurut saya saudara. Nggak masuk logika. Karena Yesua waktu ada pun, dia tidak pernah bilang seperti itu. Sehingga dilakukan oleh muridnya sampai kapanpun. Nah kalau sekarang menjadi anak Tuhan, murid Tuhan, tanda petik yang sekarang ini masih melakukan, ini jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita mencari pembenaran kita sendiri? Kesimpulan saudara, sebagai penutup, Matius 15 ayat 20. Yuk kita baca Matius 15 ayat 20. Saya sengaja sampaikan ini karena saya tertantang sebenarnya. Karena masih banyak orang yang, anak Tuhan yang ngeyel. Ya, masih nego gitu loh. Oh soleh, sopo sih nggak ngolehi. Ya, katanya gitu. Nah, kesimpulan Matius 15 ayat 20. Ini wis jelas saudara, enggak usah dibantah ya. Dah pesan saya enggak usah dibantah. Inilah hal-hal yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan tak berbasuh. Inilah itu apa? Ya tadi, di dalam hatinya muncul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan dan seterusnya. Itulah yang menajiskan. Yang membuat tidak bersih, tidak tahir, tidak tahor. Orang itu tidak layak di hadapan Elohim karena tadi. Bukan, tetapi makanan dengan tangan tak berbasuh. Bukan apa masalah? Makanan ini dari mana dan dari binatang apa? Bukan, tidak disebutkan. Jadi jangan cari kesimpulan sendiri. Mau jelas kesimpulannya di sini. Inilah hal-hal yang menajiskan orang yang tadi. Tetapi makan dengan tangan tak berbasuh tidaklah menajiskan orang. Sumber masalahnya itu tadi saudara, adalah ketaatan pada tradisi yang melebihi ketaatan terhadap firman atau Torah Elohim. Ya. Dan maka saya minta milikilah ketaatan yang benar menurut firman atau Torah Elohim. Jadikan Torah itu sebagai apa saudara ya? Tidak hanya sebagai guidance ya, sebagai lighthouse, mercusuar kita. Tidak hanya seperti itu, tetapi benar-benar itu menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Awalnya ya saya agak keberatan menggunakan sisit begini ya, wah pating kelantir gitu ya. Ya tapi saya punya talit tapi saya pakai di Jakarta saja saudara, karena ya cukup mahal harganya ya. Jadi saya cuma punya satu dan saya itu pakai di Jakarta kalau saya ibadah pagi. Sebelum bekerja, sebelum berangkat saya sembahyang, saya coba praktekkan sama seperti Daniel, saya menghadap ke Yerusalem. Jadi sama kayak orang tetangga kita ya, saya pakai aplikasi yang itu ya,
praying direction, tapi yang bukan made in mereka, made in Israel of course ya saudaranya, jangan made in mereka, salah nanti ya kan, malah menghadapnya ke sana. Saya pakai itu, saya hadapkan wajah saya ke Yerusalem. Ya saya berdoa, saya pakai talit karena saya punya satu aja dan saya ada di Jakarta. Sementara di sini saya pakai sit-sit saja saudara. Ya sebenarnya saya agak risih ya, pating kelantir begini, tapi ya saya coba untuk taat lah gitu kan. Dan saya yakin dan percaya ketika ketaatan itu saya lakukan dengan setia, ketaatan yang benar ya. Sekali lagi benar itu adalah standarnya Torah, bukan tradisi. Itu pasti akan memberkati kita. Amin saudara. Sebagai penutup saya akan ceritakan satu kesaksian ya. Tapi ini bukan kesaksian yang kemarin saya janjikan di waktu khotbah saya yang pertama tentang hal yang extraordinary yang melebihi infeksi COVID yang saya alami, bukan saudara. Tetapi ini yang terjadi tidak jauh, belum lama ini saudara. Tepatnya di tanggal 10 Desember dan 18 Desember. Jadi kalau saudara notice tanggal 10 Desember dan 18 Desember menurut saudara itu hari apa? 10 Desember itu adalah malam pertama Hanukkah. 18 Desember adalah malam terakhir Hanukkah. Sudah tahu lah ya, Hanukkah ya sudah dibagi Pak Nino di renungan. Saya pada 2019 sekitar bulan Maret. Ya, bulan Maret 2019. Saya diberi tugas oleh perusahaan untuk menggantikan posisi project manager di satu proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Muara Enim di Sumatera Selatan. Proyeknya berantakan saudara. Jadi proyeknya tidak rampung, terus terjadi prolong delay atau keterlambatan yang berlarut-larut karena begitu banyak masalah. Terus muncul klaim itu ya tak perlu saya jelaskan ya, klaim itu permintaan ganti rugi gitu dari pemilik proyek ya, karena keterlambatan kita. Tentunya kalau satu proyek itu kalau sudah janji berkontrak, nanti selesai 2 tahun ya harus diserahkan 2 tahun. Tidak boleh lebih kecuali ada masalah-masalah di luar kemampuan si pelaksana. Ya. Karena apa? Itu bicara masalah komersial, masalah mendapatkan return of investment dari proyek itu sendiri. Jadi owner itu harapannya kalau proyeknya segera selesai, dia segera bisa memanfaatkan bangunannya untuk mendapatkan uang, return of investment. Balik gitu loh. Ibaratnya orang dagang itu aku keluarkan modal ya harus segera balik pendapatan saya lewat operasional si proyek atau bangunan tersebut. Nah, ada beban yang sangat besar di luar dari menyelesaikan proyek yang begitu ruwet, saudara, ruwet sekali. Ya. Nah, saya dibantu teman-teman beberapa tim task force. Ya puji nama Bapak Yahweh itu saya selesaikan 1 tahun. Memang lama sudah karena pusingnya nggak karuan. Ya dimarahin itu hampir tiap hari saya. Ya. Kurang ini dipanggil rapat dimarahin. Jadi dipanggil rapat hanya untuk dimaki-maki sama orang Jepang. Wah jangan. Dulu jajah, sekarang jajah, pancet aja ya gitu saudara ya. Sampai, ini kalau enggak ngerti dosa, kampleng itu. Saking jengkelnya saudara. Ya, sampai berkali-kali minta maaf karena sumber daya orangnya belum nyampe, alatnya belum ada, kita kekurangan modal, banyak sekali alasan. Tapi puji nama Bapak Yahweh kami selesaikan di, kalau enggak salah Agustus 2020 kemarin. Ya. Nah, saudara, ada satu beban yang kemudian mengikuti, yaitu saya dituntut untuk melakukan klaim, melakukan aplikasi permintaan ganti rugi karena perusahaan yang tempat saya bekerja ini mengalami kerugian itu sampai 109 miliar untuk proyek itu, saudara. Proyeknya nilainya 450. Ruginya 109, gila saudara, 25%. Itu piye cara nih saya sampai heran, ini ngelolanya gimana ya? Rugi kok 109 miliar, saya sampai gede-gede.
Proyek 2 tahun diselesaikan 4 tahun. Wah, molornya nggak umum, saudara. Ya, ya lumrah kalau owner itu maki-maki, lumrah sih. Mereka punya duit kok, saudara, kita nggak bisa menyelesaikan sesuai tepat waktu. Nah, saya diminta untuk recovery itu, diminta untuk menyelesaikan itu, saudara. Sebenarnya dimulai dari 2019. Dimulai dari mulai 2018 bulan September itu klaim sudah, tapi sebelum saya menggantikan posisinya, klaim itu digantung oleh owner, sudah tidak dikerjakan sama sekali, tidak dianggap karena kita berantakan pekerjaannya, jadi sama sekali nggak direken gitu, jar-jarke gitu. Sampai akhirnya saya masuk, dokumen klaim itu saya pelajari, saya waktu itu sebulan dekem di proyek, nggak pulang, ya, di kondisi remote area itu artinya area terpencil, tidak ada sinyal, ya, posisinya di puncak gunung, dari kota itu 3 jam, wah saudara wes jangan nelongso tenan waktu itu. Yes, dilakoni aja. Kita pelajari dokumen-dokumen itu 1 bulan, saudara, saya perbaiki, saya minta maaf. Nah, Agustus kemarin, saudara, Agustus 2020, setelah perjuangan sedemikian hebatnya kita diskusi masalah klaim, itu dimulai dengan permintaan maaf dulu, akhirnya mereka bisa mau membuka hati untuk bicara klaim. 2020 saya dipanggil direksi, saudara, dan saya diberi beban yang enggak gampang, di mana saya harus menyelesaikan itu sampai Desember 2020. Sudah, itu targetnya, karena direksinya ganti waktu itu. Bulan Juli sudah ganti direksi. Direksi baru memerintahkan saya untuk harus selesai Desember. Tidak ada kata tidak. Wah, ini mati. Padahal selama 1 tahun lebih bicara klaim itu nggak pernah ada ujung pangkalnya. Kita beradu argumen, bukti, evidence saya sampaikan, ditolak dia juga punya evidence. Jadi orang kayak orang gitu loh, saudara. Kayak Bapak Ibu Saudara kalau menjabati di persidangan itu kan, yang satu nunjukin bukti, yang satu nunjukin bukti. Wah gitu terus, saudara. Enggak ada habisnya, saya sampai capek. Agustus diberi perintah, Agustus 17 masuk rumah sakit karena stres. Imun drop, saudara, betul-betul tertekan. Masuk ke rumah sakit plus COVID. Wah sudah, lengkap sudah ya. Pikirannya sudah berat, ya kan, harus selesai. Jangan dipikir kalau Agustus ke Desember tuh masih lama, Pak. Oh enggak, cepat itu, saudara. Karena saya ngurus itu setahun lebih kok. Apalagi ini Agustus sampai sampai Desember, wis stres ini. Jatuh rumah sakit, tambah COVID, wah wis. Udah gitu, saudara, asuransinya tidak tercover 100%, harus bayar sendiri. Wah, wis cocok itu, kenapa gitu. Saya tuh sebenarnya berontak karena ini kesalahannya orang lain. Proyek ini berantakan oleh orang lain. Saya tuh kalau sama istri ini curhatnya itu aja. Karena ya udah itu yang menjadi benang rut di otak saya, saudara. Wis pokoknya nyalahin orang aja saya. Wah, benci ini saya sampai pernah minta Pak Nino doain saya karena saya sudah saking bencinya sama ada orang yang saya gantikan. Dia ninggalin masalah soalnya, saudara. Masalahnya enggak enteng. Bayangan, saudara, ditinggali kerugian 109 miliar loh, saudara. Mau 1 miliar yang golek angel loh. Apalagi ini 109, piye golek. Nah, saudara, singkat cerita, direksi memutuskan berapapun yang didapat, wis iyakan saja. Karena kita mau tutup tahun, perusahaan diminta untuk punya liquid. Itu sudah syarat. Karena kita perusahaan terbuka harus punya liquid, punya cash di akhir tahun. Ya, sudah. Tidak ada pembicaraan, saudara. Saya beranikan, saya telepon owner yang di Jepang, saudara. Saya minta maaf. Bisa nggak kita bicara lagi masalah klaim? Kita sudah begitu kerasnya beradu argumen dan tidak ada ujung pangkalnya. Bahkan kami sepakat untuk maju ke BANI, ke Badan Arbitrase, karena sudah tidak ketemu, sudah ruwet. Akhirnya dia mau bicara, oke. Terus dia ngasih opsi saya. Kita hanya bisa memberikan perusahaan saya ini kompensasi sebesar 1 juta US dollar, itu setara 14,2 miliar. Udah saya sampaikan ke direksi, Pak,
owner hanya mampu bisa memberikan sekian, sekalipun kita pengen minta 109 untuk mengcover kerugian, ini cuma dapat 14,2. Ya sudah, oke, daripada tidak sama sekali, kalau berlarut-larut sudah 2 tahun lebih, belum lagi nanti ke Bani harus keluar duit lagi, ke persidangan keluar duit lagi, wah sudah. Tapi tidak mudah ternyata saudara, setelah mendapatkan persetujuan itu masih aja saudara, bayangkan, masih aja ruwet. Dan mujizat terjadi. Jadi saya merasakan betul-betul mujizat Hanukkah itu terjadi sudah di tanggal 10 Desember. Hari itu Jepangnya nelpon saya. Oke. Dia ngasih dokumen saya untuk saya tanda tangani, saudara. 18 Desember tepat malam terakhir Hanukkah, uang itu cair, saudara. Masuk ke rekening perusahaan sehingga perusahaan secara cash flow kuat, secara cash flow positif, cash-nya positif. Karena apa? Perusahaan yang cash-nya positif, ya, cash flow-nya positif, itu kalau dari sisi kesehatan perusahaan itu dianggapnya baik, itu karena punya cash in, punya modal untuk membiayai proyek, apalagi tutup tahun fiskal, saudara. Nah, saya betul-betul amazed, saudara, betul-betul sangat takjub kepada Bapak Yahweh. 2 tahun lebih saya ngurusi itu nggak ada seolah-olah jalan keluarnya gitu. Bahkan yang muncul dari dalam hati saya itu marah terus kepada orang yang ninggali masalah saya. Kalau ketemu pengen tak kampleng jane saudara ya, ninggali masalah we gitu. Tapi saya betul-betul takjub kepada luar biasanya Bapak Yahweh. 2 tahun nggak selesai, malam pertama Hanukkah dia nelpon saya, tidak ada angin, tidak ada hujan, sudah nelpon saya. Yang katakan, oke, Dedeng, saya akan kirim dokumen, kamu pelajari. Kalau sudah kamu pelajari, kita akan proses. Oke, saya pelajari kurun waktu 8 hari kan, kita konsultasi dengan perusahaan. 18 selesainya dokumen, uang itu cair, saudara. Sesuatu yang menurut saya sangat-sangat susah, dan itu terjadi, saudara. Ya, ini kenapa? Saya bukan membanggakan bahwa saya pelaku Torah yang betul-betul sempurna. Oh enggak, siapa bilang saudara? Saya minta maaf nih Pak Pendeta, Pak Nino. Saya pun kadang masih, ya, ketika kita makan bareng nggak ngerti ya ternyata makan udang, nggak ngerti saudara karena kita makan bareng itu. Ya masih saja bolong-bolong. Tetapi ketika kita punya hati untuk taat kepada kebenaran, taat menjalankan yang benar, Elohim buka jalan loh saudara. Ya, Elohim itu akan tunjukkan betul-betul kuat dan kuasanya. Mujizatnya itu benar-benar ada. Dan itu kenapa kok pas Hanukkah malam pertama dan Hanukkah malam terakhir. Dia ingin tunjukkan Hanukkah itu kan bicara masalah miracle kan. Miracle in modern times. Mujizat yang terjadi di masa yang modern, ya kan? Sama seperti ini, Elohim tuh mengingatkan saya cerita ke istri saya, hebat loh Tuhan itu. Malam pertama Hanukkah, dia telepon saya, dan malam terakhir uang itu cair. Dan tepat di malam pertama, malam terakhir. Apakah satu kebetulan? Enggak, Elohim ingin tunjukkan, Deng, betapa luar biasanya Elohim itu. Amin, saudara. Amin, Bapak yang memberkati. Kiranya apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian. Bapak yang memberkati.